Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca ayat 7 sampai 9 dari surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila dilemparkan ke dalam neraka, mereka pasti mendengar suaranya yang mengerikan saat ia membara. Ayat sebelum ini bahwa orang-orang kafir, dan kita sudah terangkan tentang jenis-jenis orang kafir pada minggu yang lalu, yaitu tentang kufur, kufur. Dan mereka semuanya, tempat-tempat bagi orang-orang yang kafir itu adalah neraka. Nah, ayat berikutnya ini menerangkan bagaimana keadaan neraka yang tempat terbaik bagi mereka untuk kembali setelah kehidupan di dunia mereka. Disebutkan pada ayat ini, apabila dilemparkan ke dalamnya, dalam neraka mereka pasti mendengar suara yang mengerikan saat membara. Apinya membara, dan mereka mendengarkan suara itu. Kalau dalam las di kehidupan kita itu kan suaranya terdengar ketika las apinya dikeraskan, sehingga betul-betul bahwa mereka merasakan takut awalnya, dan kemudian karena suara tersebut, dan betul-betul suara itu sangat mengerikan ketika api itu sedang membara. Takadu tamayyazu minal ghaidhi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dan api itu merasa marah, itu hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga bertanya kepada mereka, tidak pernahkah seorang pemberi peringatan datang kepadamu di dunia? Penjaga-penjaga ini siapa penjaga neraka? Malaikat Malik. Kemudian sanat Zabaniyah, ada namanya malaikat Zabaniyah, penyiksa. Menanyakan kepada mereka, tidak pernahkah seorang pemberi peringatan datang kepada kamu saat di dunia, kamu sekalian saat di dunia, sehingga hari ini kamu sekalian mendapatkan siksa seperti ini di neraka, yang setiap kalian dilemparkan ke dalamnya, kalian mendengar suara yang mengerikan, yang membara, dan api itu merasa marah ketika kalian berada di sana. Marahnya adalah marah kenapa kalian kemudian harus dimasukkan di dalam neraka tersebut. Tidak pernahkah seorang pemberi peringatan datang kepadamu? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, pernah sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Malaikat-malaikat itu berkata, kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan besar.
Ini mereka menjawab dengan kata-kata ini, ahli tafsir menyimpulkan bahwa mereka seakan-akan akan bisa dikembalikan, akan bisa ditarik kembali kemudian diberi masa lain untuk menebus, tapi itu semuanya sudah terlambat. Dan kita ajak orang-orang di sekitar kita untuk tidak mendustakan agama karena penyesalan datang di kemudian hari. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, tidak akan pernah kemudian diberikan waktu kembali. Kalau sudah betul-betul nyawa dicabut oleh Allah, dan ini digambarkan oleh Al-Quran tentang apa yang terjadi dan akan terjadi sedemikian rupa, banyak orang akan penyesalan sebelum hal itu terjadi pada kita, ya. Maka kita harus menerima risalah dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai suatu kebenaran yang tidak bisa kita ragukan lagi, dan itu adalah janji-janji Allah. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.